supaya agak lebih semangat sedikit ya. Saya sudah persiapkan satu pantun buat saudara-saudara ya. Jangan lupa dikasih tepuk tangan ya nanti ya. Bangun tidur menggosok gigi. Habis itu sarapan sepiring roti. Ya. Saya ucapkan selamat pagi buat jemaat Yepo yang selalu di hati. Ada usaha ya. Satu lagi boleh ya saudara ya? Iya boleh ya. Masak daging pakai kemiri. Jangan lupa pakai daun salam sama bubuk teri. Mantap ya toh. Jangan cuma senyum-senyum sendiri. Ayo kasih salam dong buat yang di kanan sama yang di kiri. Ya, salam dulu, senyum dong. Ya, oke. Saudara, ini adalah masa-masa prapaskah. Tuhan Yesus akan mati digantung kayu salib. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mati, tapi dia juga bangkit. Yes, dia naik ke surga, sediakan rumah bagi kita orang yang percaya kepadanya. Amin. Sebab itu hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Because He lives, I can face tomorrow. Karena dia hidup, aku punya masa depan. Amin saudara. Yes saudara, hari ini tema kita tentang sudah selesai. Saya mengajak kita membuka sekali lagi Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Iya, Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Jikalau sudah menemukan, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan merenungkan tentang rentetan peristiwa kematian Tuhan Yesus ya. Yohanes pasal 19, 28 sampai 30 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah itu karena Tuhan Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Tuhan Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Silakan duduk saudara. Karena Tuhan Yesus sudah berkata sudah selesai, maka ibadah kita juga enak ya, belum ya. Saudara, ketika Tuhan Yesus ngomong sudah selesai, itu tuh artinya apa sih sebenarnya? Apakah seperti kayak misalkan saya lagi masak sop di panci, lalu tak cicip, aduh kurang garam dikit. Lalu saya ngambil dong tempat garamnya itu, cepuknya itu, saya maksudnya mau ngambil dikit, tiba-tiba tutupnya itu kelepas. Jadi garamnya tuh bior gitu masuk ke panci saya. Lalu saya berkata, sudah selesai. Alias, mampus gue gitu kan, nggak bisa dimakan dong. Apa maksudnya gitu? Atau maksudnya seperti kita tuh barusan selesai transfer cicilan terakhir gitu ya, kredit terakhir. Sudah selesai transfer, Anda ini akan melakukan pembayaran, yes or no? Yes. Lalu kita berkata, sudah selesai. Maksudnya sudah tidak ada tanggungan gitu loh ya. Apa misalnya, apalagi ya misalnya, oh ini ada orang ibu hamil ya, ibu-ibu hamil di sini. Ada Noni, ada Ibu Sally juga ya. Mbak Sus. Sus dan kawan-kawannya mana kawan-kawannya? ya bukaan 2, 4, 6, 8, 9, bukaan 10. Tarik napas Bu, genjot, ciar, Lalu ibu itu berkata, sudah selesai. Maksudnya apa tuh? Pelong gitu ya, lega. Kok menjawab Samuel, enggak, piye toh Om. Sudah lega. Apa maksudnya demikian? Ketika Tuhan Yesus ngomong, sudah selesai, udah deh, gue udah selesai nih hidup gue menderita di dunia, nomor lagi penderita gak mau gue udah bye-bye dunia yang menderita. Maksudnya begitu. Apakah maksudnya Yesus itu sudah selesai itu begitu? Saudara tentu tidak. Ya, kenapa? Karena kematian Yesus itu bukan kematian yang biasa. Saudara kita ingat di dalam Matius 27 ada kerentetan peristiwa yang menakjubkan ketika Yesus mati. Ketika di bukit tengkorak itu Tuhan Yesus ngomong, sudah selesai, tiba-tiba. Kalau langit gelap gulita sudah jadi jam 12 ya. Udah gelap gulita, jam 3 Yesus ngomong, sudah selesai.
langsung terjadi earthquake. Gempa bumi yang luar biasa dan bukit batu loh. Saudara kita bayangin ya, bukit batu terbelah. Dan tidak hanya itu, saudara, apa dikatakan, ini saya paling ngeri, soalnya tetangga saya kuburan. Bayangin orang-orang kudus itu, mereka itu keluar dari kubur, modelnya merayap, or gimana, I don't know ya, yang udah jadi tulang, debu, or gimana, bangkit. Dan dikatakan, mereka menampakkan diri kepada masyarakat di kota, bahwa mereka ini bangkit. Bayangin, mamaku, antara seneng dan juga takut, ya enggak? Itu yang terjadi pada waktu itu, orang mati bangkit. Dan Bapak Ibu, yang paling menakjubkan lagi, ketika Yesus mati, di bait suci apa yang terjadi? Tabir bait suci itu terbelah. Kita tahu ya, kemah pertemuan itu ada yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, betul? Yaitu tirai nih, selambu gitu, gorden gitu kira-kira ya, Pak Pendeta gitu ya. Ketika Tuhan Yesus mati, tirai ini terbelah jadi dua. Jadi maksudnya apa, saudara? Yang dulunya kita tuh tidak bisa ketemu Allah secara langsung. Loh, orang kalau yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar. Oh itu imam besar Harun ya. Hanya dia. Kalau misalnya siapa? Om Petrus gini, Om Samuel, Om Yani, iya. Wes pasti enggak bisa, saudara. Mati hukumnya. Dan kalau imam besar tuh misalnya ya, dia masuk, saya itu pernah dikatakan dosen saya, imam besar itu, dia itu sebelum dia masuk ke ruang maha kudus, saudara, dia itu harus ditaleni dulu tali. Kenapa? Tahu? Karena kalau misalkan dia kedapatan lagi berdosa, terus dia memberanikan diri masuk ke ruang maha kudus, apa yang terjadi? Mati. Lah siapa yang mau ngambil mayatnya? Akhirnya digeret, Pak masih hidup Pak, hidup, gitu loh kira-kira ya. Bisa membayangkan, manusia berdosa tidak mungkin bisa ketemu dengan Allah. Tapi ketika Yesus berkata sudah selesai, tabir itu terbelah jadi dua. Manusia langsung punya akses ketemu dengan Tuhan. Amin saudara. Sehingga ada lagu itu loh, Yesus hanya sejauh doa, lagunya biar Yesus hanya sejauh doa. Itu ya kira-kira gimana lagunya itu ya. Sudah ya wes gitulah kira-kira. Nanti Om Samuel nyanyi ya Om. Sejauh doa. Tidak ada tedeng aleng-aleng. Ya, saudara bisa doa di gereja. Saudara juga boleh doa di ya wes nek tuh enggak usah datang ibadah doa ya. Bukan begitu, saudara. Kan di gereja juga ada persekutuan. Saudara, tabir bait suci Tuhan itu terbelah. Ada rentetan peristiwa yang begitu menakjubkan seperti ini sehingga kata sudah selesai itu enggak ada, bukan maksud simpel. Ada makna serius yang Tuhan mau sampaikan melalui kata itu, kalimat itu, sudah selesai. Saudara, dari sini kita mengingatkan ya, ada pengharapan bagi kita. Kita tidak perlu takut akan yang namanya kematian. COVID, ya kita takut, khawatir saudara. Tapi kita sudah punya jaminan keselamatan, membuat kita tidak usah takut dengan kematian. Kenapa? Karena Tuhan sudah selesaikan. Tuhan tuh kayak mau ngomong, iya memang sih kamu tutup mata, gak berdaya. Tapi tenang aja, murka Tuhan sudah aku puaskan. Murka Allah yang harusnya kamu tanggung sudah reda. Aku yang menanggung itu semua. Tenang aja, cuman percaya gua doang. Ya, sudah selesai. Sebab itu hari ini Tuhan tuh sungguh memberikan kita pengharapan saudara. Kita tidak perlu takut akan apapun. Karena dari kematian Yesus kita hidup. Karena dia mati kita menang. Bahkan lebih dari pemenang. Itu yang firman Tuhan catat. Saudara, peristiwa hebat ini ingin mengajarkan kita apa sih arti dari sudah selesai. Ada makna serius di sini, kita nggak boleh main-main sebagai anak Tuhan. Harus mengerti betul. Kenapa Yesus kok ngomong sudah selesai? Kenapa kok enggak akhir dari kata kalimatnya itu waktu dia selesai itu maksudnya apa? Wah gitu, atau misalnya modar aku atau gimana. Tapi kenapa kok kata sudah selesai? Kenapa? Atau kenapa enggak kalimatnya awas kamu ya prajurit-prajurit atau orang Yahudi? Kenapa? Kenapa kok sudah selesai? Nah ini yang akan kita lihat bersama-sama saudara ya. Apa arti sudah selesai? Yang pertama ialah sekali selamat, tetap selamat. Ayo kita ngomong sama-sama ya. Artinya ialah
sekali tetap yes. Saudara sudah selesai, bahasa Yunaninya itu ialah, siapa yang tahu sudah selesai? Tetelestai, ya. Artinya komplit, sudah genap, sudah sempurna, selesai. Tapi saudara, akar kata dari tetelestai sebenarnya kan teteleo. Teteleo itu artinya bukan cuman sudah selesai, sudah, enggak. Tapi itu tuh punya efek yang berkelanjutan dan bisa dirasakan untuk masa yang mendatang. Jadi Yesus sudah mati 2000 tahun yang lampau, tapi efeknya bisa kita rasakan sampai masa mendatang, yaitu masa sekarang ini. Saudara ingat peristiwa, ini tetelestai juga dipakai, teteleo ini dipakai di dalam Kejadian pasal yang ke-1 dan 2. Ketika Tuhan Yesus sudah ciptakan 6 hari, wah. Ya. Lalu Tuhan berkata apa di hari ke-6? Sungguh amat baik. Nah setelah itu, hari ke-7 Tuhan istirahat. Betul ya? Jadi ketika semua sudah selesai, sudah sempurna, barulah Tuhan perfect. Jadi sudah selesai sempurna, baru Tuhan beristirahat. Di situ dikatakan, maka Tuhan menyelesaikan, Tuhan teteleo terhadap semua pekerjaan. Sudah sempurna. Begitu juga sudah selesai di sini. Karya Kristus di kayu salib itu sudah sempurna. Sekali selamat, tetap selamat. Karya Kristus kayu salib menyelamatkan kita, itu tuh sudah sempurna. Sempurna itu artinya apa? Tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Tapi ada loh saudara, orang itu yang kurang yakin. Masa sih percaya Yesus saja cukup? Jawabannya, enggak yes ini saudara-saudara. Masa sih percaya Yesus saja cukup? Yes. Wah berarti harus datang PA ini saudara ya. Tiap hari Rabu datang ya saudara. Hanya percaya saja maka engkau akan selamat. Percaya dengan mulut, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau pasti akan diselamatkan. Itu ayat loh. Saya lupa di mana ya Pak Petrus ya, ada ya. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka engkau pasti diselamatkan. Saudara, tapi ada orang yang merasa kurang yakin, akhirnya gimana? Berusaha untuk, yuk Tuhan kita kerjasama ya, soalnya rasanya kok Yesus aja kok kayak kurang tuh. Coba saya bantu ya Tuhan supaya bener-bener nih saya selamat nih ya. Dengan cara apa? Ya saya pulang gereja, saya ya ke kelenteng juga loh Tuhan, ya supaya biar afdol gitu ya. Saya juga melakukan kejawen. Ya Yesus sih, tapi saya juga lakukan ritual-ritual itu. Kenapa? Supaya kayak komplit gitu loh Tuhan. Saudara, karya Kristus sudah komplit. Tidak perlu kita tambah-tambahkan dengan hal-hal yang lain. Amin. Sebab itu saya itu sedih sebenarnya ya. Kayak jemaat saya waktu di Jakarta itu, kan ya banyak yang orang dari Chinese gitu loh. Selalu di belakang pintu, ada mana itu ada buntelan-buntelan. Saya ingin katakan kalau ada yang begitu-begitu, mari kita ngomong sama buntelan itu. Sudah selesai, turun kamu ya, tak ganti salib atau fotonya Bapak Ibu Gembala gitu ya. Yang datang PA pasti ngerti ya. Sudah selesai kamu di situ, turun kamu. Karena enggak ada. Karya Yesus sanggup sempurna menyelamatkan saya. Amin saudara. Dan juga pernah ada anak muda itu ngomong, masa sih? Saya ini pembuat dosa, saya tuh udah janji sama Tuhan enggak berbuat dosa, tapi saya lakukan dosa yang sama. Tetap lagi, tapi minta ampun, dosa yang sama lagi. Masa toh keselamatanku enggak hilang toh Masa sih saya ini sekali selamat tetap selamat? Apakah keselamatan itu bisa hilang saudara? Jawabannya tidak. Tidak bisa hilang, amin. Sekali selamat, tetap selamatlah. Ini kita harus pede, harus yakin. Karena kalau nggak yakin, gimana kita memberitakan Injil sama orang? Pak Andre, ayo datang ke gereja ya Pak. Saya hanya Yesus, mosok. Ya kira-kira gitu loh Pak Andre, soalnya Pak Pendeta ngajarinnya gitu. Kalau kita sendiri nggak yakin, omong kosong kita memberitakan Injil. Saudara, keselamatan yang Tuhan berikan sama kita, sekali Tuhan ngomong, anak gua loh, selamanya, amin saudara. Sekali selamat, tetap selamat. Tapi kenapa ya kok ada orang-orang tuh yang kurang yakin tuh kenapa ya? Kenapa kurang yakin? Kenapa? Saya coba renungkan, karena gak kuat dalam firman. Lama sih Kristennya, tapi gak kuat firmannya.
Nggak kuat persekutuannya. Saya kan bisa ibadah di rumah, bisa loh. Bisa saudara. Tapi apa yang membedakan onsite sama online? Onsite ini ada persekutuan ini loh. Misalnya Mas Yani mulai enggak setia ini. Bisa kita tarik. Mas, kemana? Iya sini, hanya uniknya. Ya, nanti Om Samuel tanya lagi. Mas kemana? Ya kan? Mas Dwi tanya di Uber terus. Bes wiswi kan yo, terus timbang ditakoni terus yo tak budal. Ya, jadi itu nggak bisa hilang. Persekutuan ini loh. Kamu kenapa kok mukanya lesu, Dek? Iya, belum sarapan. Yo sama yo. Yuk sarapan yuk, tapi kamu yang bayar ya. Tambah lesu dia. Saling doakan. Persekutuan itu loh saudara yang membuat kita jadi kuat. Tapi kenapa orang juga nggak yakin ya? Kurang yakin imannya. Juga kurang doa. Yuk teman-teman lagi. Saudara-saudara saya undang datang hari Rabu ya. Di situ kita belajar, saling doakan. Benar katanya Pak Pendeta itu. Setengah jam itu sebenarnya tidak cukup. Ya kalau doakan suami, anak-anak ya entek. Tapi doakan pelayanan situ, terus doakan orang itu. Pernah loh saya tuh doakan mandek, ingat nama itu, tek. Gitu habis nangis untuk orang itu, karena sakno hidupnya saudara. Jadi berdoa, doakan pekerjaan Tuhan, doakan orang-orang, wow habis waktu. Dengan begitu gereja jadi kuat. Ya saudara, supaya enggak ada orang yang merasa, mbah aku ya enggak yakin, enggak. Karena kita tuh seperti karet ini loh, yang saling mengikat. Saudara, saya rindu, Yepo kuat di dalam Tuhan, amin. Kuat imannya, kuat pengertiannya. Sebab itu ayo kita kuat juga dalam persekutuan. Saudara ini ya, tentang karya Kristus itu sudah sempurna. Nah sebab itu pertanyaannya sekarang adalah, kita sebagai orang pilihan yang sudah pasti, udah genep sempurna ditebus, apa balas kita? Apa yang mau kita bawa syukur kepada Tuhan? Mari kita pakai hidup kita untuk melayani Dia, berguna untuk Dia. Kita mau melayani, kita mau memberi persembahan untuk Tuhan. Saudara, Tuhan tidak butuh uang. Tapi pekerjaan Tuhan butuh. AC dibayar dengan doa ya. Gimana saudara? Ya. Makanya saya kadang tuh ya sedih anak-anak muda itu ya. Ya saya seneng. Oh ya teman-teman saudara, saya tuh seneng sekali pelayanan di Kamuda di sini ya. Karena sekali disuruh kumpul ya latihan, siap cing ngono. Wah kalau di kota saudara, oh aku yang les biola, yang les berkuda, yang golf, yang alasannya tidak bisa. Di sini tuh seneng gitu loh, mereka punya semangat untuk kumpul. Tapi ya anak-anak muda ya, mungkin ya belum pernah ngerti susahnya cari duit. Asik ya ojo banyak-banyak rek, ya kan? Disuruh no, sumuk. Iya, bayar iki lho. Ndak ya saudara. Maksud saya tuh senang melihat punya hati untuk diserahkan bagi Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan membutuhkan operasional, bukan? Saudara, kita tidak akan melarat, enggak dengan memberi persembahan. Justru kita harus takut kalau Tuhan membuat kita melarat. Kita harus takut kalau Tuhan tinggalkan kita. Ngeri, saudara. Saudara, hari ini bentar lagi kita Paskah ya. Apa yang mau kita bawa sebagai tanda syukur kita sama Tuhan? Ingat 10 orang kusta, berapa yang kembali? Alah tenane, orang 10 orang kusta disembuhkan, berapa yang kembali kepada Yesus? 1. 10-10-nya itu diberkati Tuhan loh, menerima mujizat Tuhan. Yang mana 9? Kemana? Biarlah kita menjadi yang 1 itu. Ingat Tuhan sudah save my life. Sudah tebus saya. Oh my Redeemer, penebusku, kau tebus dosaku, thank you Lord. Apa yang ku bisa ku balas hari ini? Saudara mari kita bawa tanda syukur kita kepada Tuhan, amin. Bu, jangan itu loh, dengan apa kan ku balas. Ada ya pujiannya itu, ada juga ngomong itu, bukan dengan tangan yang, jangan hampa. Janda Sarfat itu, ya Tuhan tidak punya apa-apa. Dia kasih semuanya loh buat Tuhan. Saudara kita diberkati Tuhan, amin. Apa yang bisa kita pakai, kita berikan buat Tuhan. Ini yang pertama saudara, sekali selamat, tetap selamat. Jangan lagi engkau ragu,
Apapun yang terjadi, kematian kapanpun menjemput, caranya bagaimana? Aku pasti pulang ke rumah Tuhan. Amin, saudara. Ya, sudah selesai, Tuhan selamatkan saya. Nah, yang kedua, arti sudah selesai itu ialah akhir dari manusia lama dan awal dari manusia baru. Saudara, di dalam abad yang ke-18, itu 1800-an ya, itu adalah masa kelam bagi orang-orang kulit hitam. Orang permisi, orang negro itu loh ya, orang kulit hitam. Kenapa? Karena pada masa itu mereka itu diperbudak sama orang-orang Amerika, mereka tuh dijemput dari Asia, dari Afrika tuh, dari Afrika dijemput semua untuk dibawa ke Amerika dan diperbudak. Nah, zaman itu kan nggak ada pesawat, akhirnya naik kapal. Nggak ada mesin kan masa itu, maka apa yang menjadi mesinnya kapal itu? Ya budak ini. Mereka yang di bawah kapal tuh mereka dayung. Kayak Jisamsu itu loh saudara ya, mendayung. Nah saudara, anak budak itu tuh tidak punya hak. Mereka itu dianggap seperti benda. Jadi kalau kamu muntah, misalnya masuk angin, muntah, cep, dia apa kan? Buang ke laut. Apa? Sakit kepala, demam, tidak berguna. Sini, cep, buang laut, gantiin. Dan itu cowok cewek, pokoknya budak itu tidak ada ininya, tidak ada harganya saudara. Pokoknya kalau tidak berfungsi lagi, buang. Seperti itu loh budak pada masa itu. Nah ini ada gambarnya, ini kejadian nyata saudara ya. Sampai ada great sale dari baju di mahkota gitu misalnya. Enggak ya. Ini great sale slave itu budak. Sampai ini nih ada gambar-gambarnya nih. Ini budak-budak itu sampai dirantai loh, kok mandek ya. Nah ini saudara. Mereka itu dirantai, saudara lihat rantainya itu nyambung. Kenapa kok nyambung? Ini menunjukkan owner satu, kepemilikannya satu. Jadi misalnya ini ada 6-7 orang. Pemiliknya ya ini rentetan ini, ya Ibu Nike pemiliknya, ya selanjutnya. Ini rentetan ini ya pemiliknya, Bapak Yani ya. Jadi itu beli orang udah kayak beli anjing. Mereka tuh kayak enggak berharga sekali saudara. Berenteng-renteng kayak gini loh. Dan iya silakan dibawa pulang. Itu mau kamu pekerjakan gimana, mau kamu pukuli, mau kamu perkosa, mau kamu bunuh. Enggak apa-apa, silakan. Namanya benda. Seperti itu saudara. Ya, lihat ini harga-harganya nih, ngeri sekali. Ya, lihat, kelihatan enggak ya? $3 $3, age 20 sampai 26 tahun. Ferdi kamu umur berapa nak? 17? Hah? 23. Oh berarti ya hargamu $3 ya Fer. Harganya $3 itu sekarang kan 15.000 ya kira-kira. 15 kali 3 40. 45.000 ya 45.000. Siapa yang mau ini Ferdi? Ganteng pintar main drum tapi silahkan perlakukan sekutu kamu. 45.000, $3. Ini nih juga nih ada Wens ini wanita muda produktif. Pintar masak gitu, excellent cook. Umurnya 42 tahun ya. Siapa di sini? Tante Eva mungkin ya, hargamu Tante Eva $1 ya. Tuh lihat, $1, ini yang ini, 52, good kennelman. Kennel itu penjaga kandang anjing. Ya, yang 52, jadi siapa yang mau ini bisa menjaga kandang anjing saudara-saudara. Ini ya harganya $1, 15.000 saja, silakan ayo. Jadi mereka itu benar-benar tidak ada artinya, saudara, dianggap sampah. Sampai akhirnya terpilihlah seorang presiden bernama namanya Abraham Lincoln. Sebagai Kristen yang taat, dia itu berusaha untuk mengubah aturan ini. Dia mau membebaskan orang-orang kulit hitam ini tadi, menjadi orang merdeka. Dia berjuang saudara, dan benar selama 5 tahun perjuangannya itu, tepat tahun 1865, ada seorang pemuda, akhirnya dia menembakkan pistolnya dan melubangi pelipisnya. Mati Abraham Lincoln ini. Saudara, tapi pengorbanannya tidak sia-sia. Tepat 2 tahun setelah kematiannya, akhirnya diumumkan kemerdekaan bagi para budak orang kulit hitam ini tadi. Wah, mereka bersorak-sorai, akhirnya merdeka. Wah, mereka bebas. Bebas apa? Sekolah. Bebas apa? Berpendidikan, bekerja, berpendapat, bersosial, berpolitik. Jadi semua sama. Orang kulit putih sama orang kulit hitam duduk bersamaan. Semuanya cowok, cewek duduk sama rata. Semuanya, ya kan? Happy dong, ya. Tapi saudara mau tahu apa yang terjadi?
Setelah mereka dibebaskan, ternyata terjadi kebingungan nih. Orang kulit putih yang biasanya kamu kan anjingku, udah anggap kayak anjing gitu misalnya, kamu kan bendaku. Sekarang kamu duduk satu kelas sama aku, mereka tuh bingung dan gak terima juga. Sebaliknya juga, orang kulit hitam juga bingung. Loh biasanya aku tuh jadi kayak anjingmu, jadi alatmu. Lah kok sekarang aku duduk sama kamu kok kayak, ya aku ya bingung juga gitu loh. Awkward gimana kan, aneh-aneh gimana gitu. Jadi dia gimana? Sampai akhirnya saudara, karena orang kulit hitam ini bingung karena dia itu selalu mentalnya budak. Dia itu sampai akhirnya berdiri-berdiri di trotoar, sepanjang trotoar, jejer-jejer, terus duduk-duduk, terus nungguin apa? Orang kulit putih kalau lewat dipanggil, Pak, please buy me. Beli aku Pak, jadikan aku budakmu wes, timbang kayak bebas ini aku bingung Pak. Wes aku pengen jadi budakmu lagi aja Pak. Lihat saudara, ngeri ya, mereka tuh sudah dibebaskan, tapi tetap mereka punya mental seorang budak. Mereka tuh sudah dibebaskan, sudah jadi orang yang lepas, tapi mereka tetap memperhamba jadi budak seperti itu. Saudara, ini mengerikan sekali. Dan lebih mengerikan jikalau ini terjadi di dalam rumah Tuhan. Bukankah banyak juga anak Tuhan yang sudah ditebus, sudah dibebaskan dari belenggu dosa, sudah dipatahkan. Tapi aku memperbudak lagi diriku kepada dosa. Enak loh berbuat dosa itu. Kembali lagi mentalnya menjadi budak dosa. Kamu sudah ditebus jadi anak Allah, tapi hidupnya seperti anak setan. Saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki kita melakukan demikian. Hendaknya kita itu harus berubah, meninggalkan manusia kita yang lama. Sama seperti yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-6, saya bacakan untuk kita. Ini satu perikop bicara tentang mati dan hidup bagi Kristus ya. Roma 5 ayat yang Roma 6 ya. Sorry. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara, jadi yang dimaksudkan kita percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan sekedar Tuhan, saudara kita ini setuju. Iya Tuhan, saya setuju dengan perintahmu, perintahmu itu betul. Bukan hanya setuju. Oh ya Tuhan, saya itu sepakat dengan perbuatanmu, engkau memang orang mengasihi, mengampuni, saya sepakat Tuhan, betul yang kau kerja. Bukan hanya sekedar setuju dengan perintah dan aturan dia saudara. Tapi kita tuh harus punya union with Christ, yang artinya apa? Persatuan dengan Kristus. Waktu Yesus disalib, mati, saya pun mati di situ. Apanya yang mati? Manusia lama kita. Dan ketika saya bangkit, saya pun ikut bangkit bersama Kristus. Apanya yang bangkit? Manusia baru saya. Di mana yang lagunya itu loh. Yesus dalamku, itu loh. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus dalamku. Bukan aku lagi, tapi Yesus. Saudara, manusia lama tidak ada Yesus. Manusia baru, kita punya Yesus. Saya itu coba renung-renungkan ya. Tuhan, Engkau tuh sudah lahir dalam hatiku ya Tuhan. Ya, Engkau sudah ada dalam diriku, tapi kenapa sih aku ini kok masih gampang sensitif gitu misalnya. Saya tuh kok gampang marah ya Tuhan, kenapa ya? Saya tuh renungkan. Kenapa loh? Padahal engkau tuh sudah lahir bagiku, tapi kenapa? Saudara saya tanya, boleh enggak kita marah saudara? Boleh ya? Saya tersinggung bisa enggak? Boleh enggak saudara? Boleh dan sangat bisa saya tersinggung. Ya bisa ya saudara. Tapi tersinggung saya, marah saya itu harus beda dengan waktu saya Ruca yang belum punya Yesus, dengan Ruca yang sekarang punya Yesus. Amin saudara. Kita sudah punya Yesus, boleh marah, tapi marahnya itu yang kelihatan punya Yesus gitu loh. Jangan yang marah kayak orang enggak punya Tuhan. Ya itu kita renungkan bersama saudara. Ya kita itu seringkali jatuh dalam hal apa?
Kalau manusia lama tidak bisa tidak berbuat dosa, alias pasti harus berbuat dosa terus, nggak bisa enggak. Tapi kalau setelah kita ditebus hari ini, kita tuh punya kemampuan untuk memilih, mau pilih dosa atau enggak. Nah hari ini kita mau memilih apa, saudara? Mau hidup benar atau hidup dosa? Saudaraku, Tuhan Yesus disalib, dia ngomong apa? Sudah selesai. Yesusnya udah selesai, kita belum selesai. Kita masih harus apa? Menghasilkan buah-buah pertobatan. Makanya Paulus ngomong, hendaklah kerjakanlah kerjakanlah keselamatanmu, bukan supaya selamat. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya, buktikan kalau kamu sudah selamat. Mana manusia barumu? Hah? Mana? Ada Yesus katanya, tapi modelnya, wow. Saudaraku, mari hari ini kita diingatkan kembali ya. Kristus sudah mati bagi kita, sudah selesai itu manusia lama kita harus bye-bye. Manusia baru yang kita welcome. Amin saudara. Saudaraku, kabar baiknya hari ini adalah sebesar apapun dosa kita, kasih Allah jauh lebih besar daripada itu. Amin. Dosa yang kapan? Yang kapan? Yang kemarin, hari ini, dan besok. Tuhan sudah ampuni segala dosa kita, amin. Sebab itu besok berbuat dosa lagi aja, enggak apa-apa. Kan diampuni lagi, amin. Udah. Orang yang pilihan pasti tidak akan suka-suka dia berbuat dosa. Justru saudara, kita perlu renungkan bersama ya. Kenapa ya kok seringkali kita itu berbuat dosa, tapi udah merasa kayak biasa aja. Itu bahaya loh saudara. Kita tuh kadang lihat infotainment berita perceraian gitu kan. Ya, lalu mungkin pembunuhan, tepatnya mungkin perceraian aja deh. Adakah kita yang merelatekan, menghubungkan antara cerai sama dosa? Mungkin pada umumnya kita cuma mikir, ya siapa sih yang hari ini enggak cerai? Ya enggak cocok, ya cerai lah biasa ya. Saudara, cerai itu melanggar perintah Tuhan. Disatukan tidak boleh diceraikan manusia, betul? Enggak salah kan saya ayatnya ya. Seringkali kita ini sekarang ya, tanpa kita sadar, kita tuh mendegradasikan meaning of sin. Jadi arti dosa itu kita sudah low kan, udah kita anggap enggak dosa lagi. Jadi kita anggap dosa itu udah biasa, bahkan orang yang sering kali berbohong, dia tuh bisa percaya dengan kebohongannya. Saking seringnya bohong, lo kan ngeri loh. Jadi dosa itu udah dianggap biasa aja, bahkan Roma 1 ayat 18. Roma 1 ayat 18, sana dikatakan, bahkan dia bukan hanya berbuat dosa, dia setuju dengan orang lain yang berbuat dosa, malah tak bantu. Sama kayak cerita saya waktu itu loh, saya bantuin teman saya nyolong OT-OT itu, saya itu membantuin dia. Loh, saudara, kalau sungguh kita orang pilihan, kita pasti gelisah. Kenapa? Roh Kudus tuh bengok-bengok. Ruce, stop, shh, jangan, ayo, no. Roh Kudus tuh teriak-teriak. Roh Kudus tuh akan mengingatkan kita. Kamu kalau berbuat dosa lagi, kamu menyia-nyiakan salib Kristus. Kamu tuh menyalibkan Yesus 2 kali. Stop. Nah, saudara, ada enggak kegelisahan itu di hati kita? Saat ini ketika kita mau berbuat dosa, ada enggak ya? Bukan guilty feeling ya. Guilty feeling itu misalnya kayak saya nih ngomong Om Samuel. Om Samuel, pinter ya kamu nyanyi sini tadi ya. Wah, tapi Om banyak geraknya kayak ondel-ondel Om ya. Kan maksudnya bercanda. Tapi saya tahu, wah kelewatan aku bercandanya ini, terus guilty feeling. Guilty feeling itu bukan gitu, itu kan sungkan ya. Kita ini bukan sungkan sama Tuhan, saudara, enggak. Tapi kita tahu ketika saya berbuat dosa, saya itu melukai hatinya Tuhan. Saya itu melanggar aturannya dia, saya tahu. Kita sadar enggak? Punya enggak kesadaran itu? Saudaraku, hari ini saudara, Tuhan mengajak kita kembali kepadanya. Tuhan berkata, sudah selesai nak. Dosamu kapanpun, sudah selesai aku ampuni. Tapi jangan terus di kubangan itu. Jangan terus kamu kembali diperbudak itu lagi. Jangan. Tapi ingat kalau kamu kembali, aku seperti bapak itu loh. Lihat anaknya terhilang dari jauh. Terus apa yang bapak itu lakukan? Tuhan lari. Enggak pernah dicatat Alkitab Tuhan lari. Hanya di kisah prodigal son itu, anak yang terhilang.
Lihat, bukan anaknya yang lari, papanya lari. Dia dekap. Saya itu coba membayangkan, Yesus di kayu salib. Dia dicambuk, dia itu cuma ingat satu nama. Ya ini perenungan saya. Jar, Ruce, aku sayang kamu. Dia mati di salib. Dia ingat nama saya. Saudara, dia juga ingat namamu. Itu yang membuat dia setia sampai dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai, aku tebus kamu Nike, Yani, Delta, Samuel. Sudah selesai. Anak-anakku, kamu sekarang anakku. Ayo aku bawa pulang ke surga. Waktu disalib, dia ingat namamu. Dia ingat nama saya. Saudara, waktu kita berbuat dosa, yuk kita ingat Tuhan yuk.